Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-18. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, tanggal 11 Mei yang lalu ada teman kita yang berulang tahun loh. Namanya Devan. Nah, dan juga ada yang baru hari kemarin berulang tahun, yaitu Kak Jube. Nah, kita ucapin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Happy birthday kalian Kak Jube. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami semua di sini ya Bapa. Tuhan, jikalau sebentar kami akan memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati agar puji-pujian kami dapat berkenan bagi Tuhan dan firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin ibadah hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Ayo adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita membenari untuk Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, siapa yang masih ingat cerita 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Tiara? Ya adik-adik, ceritanya tentang Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Dan talenta yang diberikan itu bermacam-macam. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengembangkan talenta itu. Seperti seorang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya.
Dia mengolah semuanya itu sehingga hasilnya dapat bertambah banyak. Nah, sekarang siapa lagi yang masih ingat cerita minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kakak Nuri? Ya, ceritanya tentang bagaimana kita harus mengembangkan talenta itu dan bagaimana cara kita untuk dapat bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, apakah hanya dengan kepandaian di sekolah dan dapat bergaul itu semua sudah cukup? Belum adik-adik, itu semua belum cukup. Tuhan Yesus juga mau agar kita memiliki hati, memiliki karakter atau memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa sifat baik dalam hati kita, kepandaian, keahlian, kedudukan, itu semua tidak ada artinya. Sebagai contoh, kita lihat yuk drama kali ini. Wih, gila keren banget nih. Dapat piala 2 tuh. 1 juara 1 di kelas. Yang 1 juara 1 lomba karate. Wih, kurang keren apa lagi coba. Gila. Aduh. Ini kunci mobil juga berat banget nih hadiah dari papa. Habis juara pasti nggak akan ada yang bisa ngalahin udah. Kalian iri kan? Wih, keren banget nih. Pasti orang-orang bangga sama gua. Petra, selamat ya Ui, dapat piala 2 nih. Steven ya? Iya. Oh, kamu bapak nggak mau piala? Aku Dapat. ya puji Tuhan sih Pet, aku dapat piala juga harapan Apa 2, piala harapan 2. Oh, harapan 2. Jauh ya sama. Oh iya. Ya, apalah Pet, bersyukur aku puji Tuhan, yang penting aku bisa dapat piala. Banyak belajar ya, Mas. Ya. Oh iya, sekali lagi selamat ya Pet buat prestasi yang udah kamu dapatkan selama ini. Oh, oke. Selamat. Oke, thank you. Bye. Nah, Duh, pusing banget deh ini. 5 tambah 5 kok bisa 10 sih? Aneh gak sih? Dari mana caranya? tapi ini kan buku PKS. Iya, tahu gue. Tapi kan itu tugas kemarin, pusing. Oh, Aduh. mas kemarin. Iya, terus ini lagi PKN. Banyak banget perumusan. Iya, iya. Aduh, Laporan gimana sih banget. caranya? Masih kita harus ngafalin ini semua. Kamu ngerti nggak? Harus aku pelajarin lagi sih. Kamu kan juara harapan. Hah, pusing. Di kelas kamu ada yang pinter kan? Oh iya. Oh iya, kebetulan di kelas aku ada yang pinter, ada yang dia juara 1 kelas loh. Namanya itu. Oh, yang punya banyak piala itu. Iya, ya? itu. Wah, jadi Gimana ya? Kalian ngapain? Itu kan Petra, jadi gini, kita kan mau belajar PKN Iya. sama matematika, cuma kita ada hal yang nggak kita mengerti. kita bingung banget. Kamu mau ngajarin kita nggak? Kamu kan pintar di kelas juara 1. Kan pinter. Waduh. Gak ada yang gratis sih. Nah. Kalian emang punya duit berapa? Duit ya, aku nggak bawa dompet sih. Oh, iya sih, coba ya. Ya coba aja. Aku kemarin udah dapat bulanan sih segini. Cukup nggak? Ya cukup nggak Pet? Segini doang 4.000. Beli cilok juga gak akan cukup. Udah, Sedikit aja. satu lagi aja. Cuman punya duit segitu mah jangan pengen pinter. Dah. Ih, Jadi dulu jahat banget ya dia sama kita. Menurut aku. Ya udah deh, kita belajar sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa, intinya nggak menolong kita. Kamu ngambil duit aku. Oke. Nah, adik-adik, betul kan? Orang yang pandai tapi tidak memiliki sifat yang baik hanya akan menyusahkan orang lain, hanya akan merugikan orang lain. Dan Tuhan tidak suka kepada orang yang seperti itu. Apakah betul Tuhan lebih suka kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik? Ayo adik-adik kita lihat ceritanya dalam Alkitab. Cerita ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Adik-adik catat ya, nanti kalian dapat membacanya di rumah. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam cerita ini, Tuhan
Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia terlihat oleh sekawanan penyamun. Penyamun itu adalah perampok ya adik-adik. Mereka berlari untuk menyerang orang itu. Mereka juga memukulnya sampai jatuh ke tanah. Sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Perlu kalian ketahui adik-adik bahwa imam itu adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengadakan upacara keagamaan. Imam itu adalah seorang yang pandai. Orang suka meminta nasihat kepada imam. Jadi adik-adik, di sini imam itu selain memiliki kedudukan yang terhormat, mereka juga adalah orang-orang yang pandai. Tapi tidak semua imam itu berkelakuan baik. Setelah imam itu melihat orang yang dirampok, ia tidak menolongnya. Tetapi ia malah melewatinya dari seberang jalan dan melanjutkan perjalanannya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Perlu kalian ketahui juga adik-adik bahwa orang Lewi adalah keturunan suku Lewi, satu dari 12 suku Israel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang spesial yang menempati kedudukan khusus dalam ibadah. Jadi adik-adik, orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang terhormat ya. Tapi tidak semua orang Lewi juga berkelakuan baik. Kita lihat lagi adik-adik. Ketika orang Lewi itu melihat orang yang terluka itu, ia hanya melewatinya dari sebelah jalan, tidak menolongnya. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Adik-adik, orang Samaria adalah orang yang berasal dari kelompok atau suku yang dianggap tidak baik atau buruk oleh orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman itu, orang-orang Samaria itu tidak dekat atau tidak akur dengan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang Samaria. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria adik-adik? Ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menuangkan minyak dan anggur ke atas luka-luka orang itu dan melakukan semua yang ia bisa lakukan untuk membersihkan orang itu. Ia membalut lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, di mana ia memberikan perawatan yang lebih baik kepadanya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya kepada pemilik penginapan itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Adik-adik, di sini kita dapat melihat ada beberapa sifat-sifat baik yang ada pada orang Samaria itu. Di antaranya adalah meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya orang yang ditolongnya itu, apakah dari bangsanya atau bangsa lain, ia tetap membantunya. Selanjutnya, ia juga rela mengorbankan harta bendanya untuk menolong orang itu. Sungguh terlihat ya adik-adik, bahwa hati orang Samaria ini sangat baik. Dalam cerita orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang benar itu bukan tergantung dari kepandaiannya, bukan tergantung dari kekayaannya, bukan tergantung dari jabatannya atau posisinya dalam suatu bangsa, melainkan dari sifat-sifat baiknya, seperti orang Samaria yang baik hati tersebut. Nah adik-adik, selain kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan dengan cara rajin belajar dan berlatih, ayo adik-adik kita pun melatih atau belajar membentuk sifat-sifat yang ada dalam diri kita menjadi lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana caranya ya?
dengan rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Di situ banyak sekali contoh sifat-sifat yang baik yang Tuhan ajarkan untuk kita. Jadi adik-adik, jangan lupa ya selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk memiliki karakter atau sifat-sifat baik seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang telah mengurus dan mendidik kami. Berkati pula kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.